Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mobil Ustaz, Ustaz. Depan. Kawan, ngapa? Oh enggak. Kan bisa digeser sana ya. Tapi udah penuh sih. Udah penuh ya. Terganggu. Ngalangin motor kalau mau keluar. Teman-teman Bapak belum ada ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar wa na'udzu billahi minan nar. Baik, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di masalah berikutnya, al-masalah al-hadiyah wa tis'un, masalah yang ke-91 ya. Subhanallah. Qiyamu mujtami'ihim 'alal baghi. Mereka membangun masyarakat di atas kezaliman, ya, di atas kezaliman. Al-mas'alah al-hadiyah wa tis'un, masalah ke-91. Inna ajalla fadailahum al-baghy, ya. Inna ajalla fadailahum al-baghy. Sesungguhnya keunggulan mereka yang tertinggi adalah mereka bersikap zalim. Karena mereka kalau berhasil mengalahkan satu suku, satu kabilah, itu sebuah kebanggaan. Mereka akan membuat syair yang dibaca sepanjang hari, sepanjang malam. Waqad dzakarallahu fihi ma dzakar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang perkara ini. Syarh penjelasan, al-baghyu huwa at-ta'addi 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Jadi at-ta'addi melampaui batas, ya, batas terhadap urusan manusia dalam perkara darah mereka, dalam perkara harta mereka dan kehormatan mereka. Dan dalam Islam harta, darah dan kehormatan sangat dijaga. Wahlul jahiliyati ya'tabiruna dzalika min mafakhirihim. Mereka menganggap ini adalah bagian daripada kebanggaan mereka. Maka mereka berlomba-lomba untuk saling menaklukkan, ya, saling mengalahkan di antara para suku-suku, saling memperbanyak harta, ya. Wa yatamaddahuna bihi fi asy'arihim wa maqalatihim. Mereka saling memuji, ya, di antara mereka di syair-syair mereka, di ucapan-ucapan mereka. Maka mereka itu di antara Mekah dan Taif itu ada namanya pasar Ukaz. Mereka kalau membuat syair-syair tentang kebanggaan suku-suku mereka, kemenangan mereka, itu bisa mereka baca syair itu satu hari penuh. Orang Arab itu seperti orang Melayu kalau buat pantun. Saya cuma heran ya. Pintar-pintar kali mereka bisa buat pantun. Saya sendiri buat pantun harus mikir dulu. Nah, orang Arab itu begitu buat syair, dan syairnya bagus, indah. Bukan asal syair saja, ujung-ujungnya antara akhir kalimat itu sesuai. Subhanallah. Ya. Fajal Islamu bitahrimihi wan nahyi anhu. Maka Islam datang mengharamkan perkara ini untuk diganggu. Kita nggak boleh menciderai kehormatan seseorang, apalagi kehormatan pemimpin. Ya, kehormatan saudara saja kita wajib jaga. Yang mungkin secara peran kecil, peran jadi kehidupan sosial, apalagi pemimpin yang perannya begitu besar. Kalau kehormatan mereka diciderai, itu dosanya berlipat-lipat, ya. Islam mengharamkan ini, mengharamkan kehormatan, mengharamkan diganggu darah, ditumpahkan darah, diharamkan untuk mengambil harta seseorang walaupun secuil. Makanya yang pajak itu haram.
pajak itu haram. Karena mengambil harta orang dengan zalim. Ya. Saya bukan menentang pemerintah, tapi hukum Islam begitu. Ya. Sama juga dengan zakat profesi itu zalim. Itu mengambil harta orang dengan zalim. Zakat profesi. Tidak ada zakat profesi dalam Islam. Yang ada zakat mal. Ya. Baik. Wa amara bil adli bainan nas. Agama memerintahkan untuk bersikap adil. Wa syara'a liman bughiya alaihi an yaqtassa li nafsihi. Dan disyariatkan orang yang dizalimi untuk mengambil kisos, ya. Menuntut kisos kepada orang yang menzaliminya hatta yartadi al-baghi wa yantasirul mazlum, sampai orang-orang yang berbuat zalim itu mereka mendapatkan balasan yang setimpal, dan orang-orang yang mazlum terzalim itu dapat pertolongan. Dan ini tugasnya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Qala ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengharamkan, semata-mata mengharamkan al-fawahish. Fawahish itu segala bentuk keburukan. Tapi makna sederhananya, makna paling eksplisitnya adalah zina. Zina, karena Allah berfirman, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, innahu kana fahishatan, fahish wa sa'a sabila, dan jalan yang terburuk. Ma zahara minna wa batan, yang nampak maupun yang tidak nampak, wal ismah, mengharapkan dosa, wal baghy, kezaliman, bighairil haqq, ya, mengambil harta orang tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, menjatuhkan kehormatan orang tanpa hak. Ya, makanya riba itu kan dosanya sangat besar. Ya. Dan nanti itu di kontoro itu mereka akan saling memaafkan. Dan saya kemarin juga tadi malam baca buku Tazkirah karya Imam Qurtubi. Insya Allah orang yang sudah selamat di jembatan itu tidak balik lagi. Balik lagi ke neraka ya. Karena kan ujian terakhir itu jembatan itu. Mereka saling memaafkan. Mungkin sebagian pahalanya diambil ketika di mizan. Oh, kamu pernah berzalim gini, kamu harus bayar. Ya, nah nanti walaupun sudah dilunasi utangnya kan, tapi kan mungkin masih ada rasa gondok gitu. Maka nanti di jembatan itu dipertemukan agar mereka saling memaafkan. Selesai masalah, masuk surga, tidak ada lagi kedengkian sedikit pun. Gitu. Baik. Bighairil haq wa antusiku billahi ma lam yunzil bihi sultan, dan mempersekutukan Allah padahal yang tidak ada dalil sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dosa berapa di sini yang diharapkan? Fawahish, segala bentuk dosa yang nampak tidak nampak. Kemudian wal ism, dosa itu sendiri, wal baik, kezaliman, berbuat syirik, antusiku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Anda berkata-kata tentang Allah yang Anda tidak ketahui. Itu dosa yang paling besar. Dan syirik itu bagian daripada ini. Paham ya? Bid'ah itu bagian daripada wa antaqulu, Anda berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Rasul Allah tanpa ilmu. Itu dosanya sangat besar. Ya, karena syirik itu masuk di dalam cakupan ini. Orang yang berbuat syirik kan mereka berkata tanpa apa? Berkata tentang Allah tanpa apa? Tanpa dalil. Ya. Paham ya? Faqarna al-baghy ma'al fawahish. Faqarna al-baghy ma'al fawahish wasyirki wal qawli alaihi bighair. Allah menggandengkan al-baghy dengan fawahish, syirik, dan berkata atas nama Allah atau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Subhanallah. Ini dosa besar semua. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya, ini ada yang khotib-khotib harus benar bacanya ini, jangan salah. Saya sering kali mendengar khotib salah di dua tempat dibaca ini. Innallaha ya'muru bil ihsan, Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan,
dan memberikan memberikan harta, memberikan infak atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dari keluarga kita, dari kurba. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan fahsy, keburukan dan kemungkaran, wal bagh, dan kezaliman. Salam pertama yang sering dibaca Imam Khatib itu, innallaha ya'murukum bil adl. Jadi menambahkan kum. Ya, domirnya, padahal ini enggak. Ini memang ada dua ayat yang semirip. Yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Allah merintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Kenapa? Perhatikan ayat ini. Innallaha ya'murukum. Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak. Allah membatasi itu dengan kum, kalian. Karena memang Allah tidak terbebani, Allah tidak punya tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Kalau nggak kerjakan berdosa. Maka Allah berfirman apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila. Allah tidak dibebani. Paham ya? Nah, kalau ini innallaha ya'muru bil adl, tidak ada kumnya di sini. Kenapa? Karena Allah sendiri wajib berbuat adil. Allah bersumber dalam Al-Quran dan dalam hadis, Allah tidak menzalimi sedikit pun seorang hamba. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Allah tidak menzalimi walaupun sebesar daun semut. Yang kedua kesalahan sering khatib itu wal munkar, berhenti dia. Wal baghyu ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jadi begini mereka baca, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selesai. Jadi wal baghyu ya'izukum, seakan-akan kezaliman itu memberikan nasihat kepada kalian agar bertakwa. Itulah perlunya belajar bahasa Arab. Mestinya berartinya wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan kalian pelajaran agar kalian mengambil faidah dari sana. Sering kali saya dengar. Bukan sering, hampir setiap waktu itu begitu. Subhanallah. Ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada'. Ini juga sabda Nabi sallallahu di khutbahnya di haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram atas kalian, jangan diganggu. Tidak boleh. Kahurmatikum yaumikum hadza, sebagaimana hari ini diharamkan kalian berbuat kezaliman. Ya, di hari Arafah itu. Ya. Tidak boleh membunuh binatang buruan, tidak boleh mengganggu binatang-binatang yang ada sekitarnya, bahkan memotong rumput aja nggak boleh di tanah haram. Ya. Yaumikum hadza, hari ini hari Arafah, ya. Kalian berpuasa. Ada yang berpuasa di ada yang tidak. Fi baladikum hadza, di tanah negeri ini diharamkan berbuat kezaliman. Fi syahrikum hadza, di bulan Muharram ini. Itu bagian bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Ala hal ballaghtu, kata Nabi, bukankah aku telah menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Nabi itu meminta persaksian dari para sahabat bahwa beliau telah menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan bala, kemudian Nabi menunjuk ke langit, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Menunjuk ke atas, persaksikan mereka sudah bersaksi bahwa saya telah menyampaikan amanah. Ya. Itu juga menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Ya. Wa ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya, artinya lama. Karena urusan darah itu urusan yang paling berat. Setelah dihisab salatnya, nanti orang akan dihisab antara, jadi yang pertama kali dihisab di antara sesama manusia itu darah. Darah. Dan yang paling pertama bertanggung jawab itu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Dia akan bertanggung jawab seluruh darah yang ditumpahkan tanpa hak. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti dia bertanggung jawab. Itulah kalau man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa man 'amila biha. Min ghairi an yuqasa min.
Siapa yang berbuat bid'ah, berbuat keburukan, kejelekan, kemudian diikuti orang, dia bertanggung jawab sampai apa? Sampai kiamat, tanpa dikurangi sedikit pun dosa pelakunya. Subhanallah. Maka bid'ah itu jangan main-main. Dikerjakan orang 10, 100, 1000, bertanggung jawab semua Pak kita. Waliyahzubillah. Ya. Allah akan marah, murka kepadanya. Allah akan melaknatnya. Allah akan menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Wa bi iqamati hadhil ahkam ar-rabbaniyah istatabal amnu. Dengan adanya hukum seperti ini, maka keamanan akan terwujud. Wasadatil mahabbatu bainal muslimin, maka rasa cinta akan tumbuh di antara sesama muslim. Ya. Wazalat anhum fawdha al-jahiliyah. Ya. Wa jahitihim. Ya. Dan akan hilang kekacauan di antara mereka. Fawdha itu kekacauan. Karena orang-orang jahiliyah itu membangun kehidupan mereka ya di atas itu, kesukuan. Siapa yang bisa lebih kuat maka dia akan berkuasa. Seperti Zaid bin Sabit itu kan Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah itu kan orang merdeka sebenarnya. Cuma sukunya dikalahkan dalam perang, sehingga dia ditangkap menjadi budak, dijual di Mekah, dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dikasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai pembahasan ini. Baik, ini masalah yang ke-91, masuk ke 92, al-fakhru bi ghairil haqqi aw bi haqq. Ya. Al-fakhr itu berbangga. Ya. Berbangga di luar kebenaran, atau berbangga dengan kebenaran, dalam kebenaran. Ya. Dengan hak, bangga dengan tidak benar, atau bangga dengan benar. Paham ya? Karena ada orang seperti itu. Al-masalah asalnya tis'un, masalah yang ke-92. Dia berbangga, dia bangga dengan kebenaran, dengan benar, atau dia bangga dengan tidak benar. Keduanya tak boleh. Inna ajalla fadailahum al-fakhru walau bihaq fanuhi anhu. Sesungguhnya keunggulan mereka yang paling utama yaitu berbangga walaupun benar. Walaupun apa? Walaupun benar, fanuhi anhu, maka dilarang hal tersebut. Ya. Min masail jahiliyah, di antara masalah jahiliyah al-fakhru walau bihaq, berbangga walaupun dalam kebenaran. Qawm yafakharuna bi af'alim wa af'ali abai, mereka berbangga dengan perbuatan mereka dan perbuatan nenek moyang mereka. Wa hadza manhiyun anhu, ini dilarang. Li'anna al-fakhra bil a'mal yuaddi ila al-i'jabi bin nafsi wa ihtiqaril akhirin. Karena berbangga dengan amalan itu membawa seseorang ujub pada diri sendiri, ya, dan menghina orang lain, merendahkan orang lain. Wa huwa manhiyun anhu, perkara dilarang oleh agama. Wa huwa min af'alil jahiliyah. Maka ini perbuatan seperti ini bagian daripada jahiliyah. Wala yajuzu lil muslim an yaftakhira. Tidak boleh seorang muslim berbangga ya dalam hal ini ya. Li'annahu mahma bazzala wa mahma amila fa innahu muqassir. Karena orang itu walaupun dia berbuat sehebat apapun, ya, sehebat apapun, beramal sehebat apapun, pasti dia masih melalaikan banyak hal. Ya, sama? Ya, pasti mereka masih melalaikan banyak hal, muqassir. Ya. Wala yuaddi kullu ma aujabahu wala yuaddi kullu ma aujaballahu alaihi. Dia tidak bisa mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan secuil yang bisa kita kerjakan ya, Pak. Ya.
Fahaqqullahi azim, padahal haknya Allah itu besar, sangat agung. Wa haqqul walidain azim, hak orang tua itu besar, subhanallah. Ya. Wa haqqul aqaribi azim, haknya keluarga dekat itu yang ada tali, ada hubungan darah itu besar. Ya. Wa alaihi huququn azim, dan atasnya ada hak-hak yang besar yang harus ia jaga. Fa kaifa yafkharu al-insanu idza fa'ala syai'an min al-ihsan? Lalu bagaimana dia bisa berbangga jika hanya mengerjakan sebagian kecil daripada kebaikan? Subhanallah. Au min al-ma'ruf. Au min af'al khair, dari perbuatan yang baik. Ma'annahu innama ata bi syai'in yasir, padahal dia hanya mengerjakan sedikit. Subhanallah. Maka itulah ikhwan, perlunya kita mengetahui persis amalan kita itu benar di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena amalan kita sedikit, Pak. Ya, kalau saya tanya, ada nggak hari ini antum yang sudah ada istighfar 1000 kali? Mungkin ada, tapi sedikit, kan? Berarti amalan kita sedikit sekali, Pak. Subhanallah. Kelalaian kita apa? Kelalaian kita sangat banyak. Assalamualaikum, masih buka HP. Ya kan? Bangun subuh, habis salat subuh, buka HP. Begitu. Banyak lalainya kita. Hadza fil ikhtikhari fi ma baina wa bainal khalq. Ini adalah kebanggaan di antara sesama manusia. Ya. Ini dilarang. Amma idza iftakhara bi amalati bainahu wa bainallah, fa hadza asyad. Tapi kalau dia berbangga lagi dengan amalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih parah lagi. Ya. Li'annahu yuaddi ila al-i'jabi bil amal, karena ini membuat dia ujub terhadap amalannya. Wala istiktsaril amal. Ya, bangga dengan banyak amal, subhanallah. Wa hadza yubtilul amal. Ini membatalkan amal karena ini bagian daripada riya. Ya. Subhanallah. Maka ada salaf itu selama hidupnya berpuasa tanpa istrinya tahu. Gimana tuh, Mas? Dia puasa Senin Kamis atau puasa apa, istrinya nggak tahu. Jadi kalau pagi dibekali sama istrinya, dia dia kasih disedekahkan. Pulang setelah maghrib, jadi nggak ketahuan. Bahkan ada salaf itu dia nangis di atas sejadahnya tanpa tahu istrinya. Istrinya tahu kalau bahasa ini, berarti nangis suamiku. Begitu. Wal wajib 'alal insan an ya'tabira nafsahu muqassiran da'iman wa abadan fi ma bainahu wa bainallah. Kewajiban kita itu menganggap kita ini kurang selamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan banyak istighfar. Habis salat kita apa? Istighfar. Astagfirullah. Wa hadza wadih. Ini jelas. Wa fi ma bainahu wa bainal khalqi aidan, juga di antara kita. Fa innahu idza ittaba nafsuhu muqassiran hamalahu dzalika 'ala tawadhu. Kalau dia menganggap dirinya banyak lalai, tidak mampu, maka ini membawanya kepada tawadhu, rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, dan rendah hati di antara sesama manusia. Kita nggak boleh merendahkan diri di depan manusia, ya. Tapi merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, itu harus. Karena itu bagian daripada makna bahasa. Di antara kita harus rendah diri, itu yang harus berjalan. Kata orang Arab, tawadu, ayyuhan nas tawadu, takutkan najmi. Kata orang Arab, wahai manusia, rendah dirilah kalian di antara manusia. Kau akan seperti bintang. Takutkan najmi. Iya. Bintang itu kalau di sungai atau di sumur itu kan kelihatan di bawah, ya. Di bawah dasar tuh, di dasar sumur. Ya, padahal dia di atas langit, itu perempuan. Ya. Wala takun kadukhan, kata orang. Jangan seperti dukhon, asap. Ya'lu bi nafsi, meninggi sendiri. Enggak diperintah naik sendiri. Nah, itu kata orang Arab. Ya. Baik.
Wa hamalu dzalika al-mazid min al-khair, ini juga menambah kepada kebaikan. Amma idza tabara nafsahu mukammilan, kalau dia menganggap dirinya mukammil, sempurna, wa anna qama bil wajib, dia bisa menjalankan semua kewajiban atau banyak, fa hadza yastad'i annahu yatawaqqafu an fi'lil khair, ini bisa menyebabkan dia berhenti berbuat baik. Wa yara annahu qad balagha nihaya, melihat dirinya sudah sampai pada batas kemampuannya. Wa yatawaqqafu an fi'lil khair, kemudian berhenti dari berbuat amal. Tugas kita itu apa? Wa'budullaha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah sampai keyakinan itu menjemputmu, yakni kematian. Walhasil, kesimpulannya annal iftikhara la yanbaghi an yasdura min muslim, berbangga diri, baik berbangga amal di antara manusia atau berbangga diri dengan di hadapan Allah, ya, dengan amalannya, ini enggak layak timbul dari seorang muslim. Wa innama huwa min af'alil jahiliyah, ini adalah min af'alil jahiliyah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyidu walad Adam qala la wala fakhr, ketika Nabi menyebutkan bahwa beliau dari anak keturunan Ibrahim Ismail, dari nasab yang terbaik, beliau mengatakan ini bukan sombong, wala fakhr. Ma'anna maqalahu hadza la yusawi fihi ahad, padahal derajat beliau tidak ada yang menyamai sedikit pun. Tidak ada. Nabi Muhammad itu bapaknya, kakeknya Nabi Ibrahim, di bawahnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian menurunkan Bani Kinana menurunkan Bani Quraisy. Dan Quraisy adalah suku terbaik di bangsa Arab. Maka ketika Fathu Mekah, orang-orang Quraisy itu tertundukkan, dikalahkan di Fathu Mekah, maka seluruh bangsa Arab itu masuk Islam. Kenapa? Karena penghulunya, kepalanya suku itu sudah takluk sama Islam. Maka mereka datanglah ke dalam Islam berbondong-bondong, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian melihat manusia masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Nabi tidak sombong, ya. Wala fakhr wa ma hadza qala wala fakhr nafa an nafsil fakhr. Nabi mengatakan demikian, saya keturunan terbaik, tapi saya tidak sombong. Nabi menafikan kesombongan di dalam dirinya, ya. Wa inna ma akhbara bidzalika min babi tahaddus bi ni'matillahi azza wa jalla wa syukru 'alaiha, la min babil fakhr. Nabi sebutkan ini sebagian daripada tahaddus bi ni'mat dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kebanggaan. Maka Nabi katakan wala fakhr. Ini bukan kesombongan. Walaupun secara nasab Nabi layak sekali seperti itu. Ya. Baik. Selesai bab ini, masalah ini. Nanti kita buka di pertanyaan di bab terakhir aja, ya. Baik, kemudian masalah selanjutnya al-mas'alah ats-tsalisah wa tis'un, masalah 93, at-ta'assubu al-mamqutu, fanatik yang dibenci. Hampir semua fanatik itu dibenci, kecuali fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanatik kepada manhajus salaf, fanatik kepada kebenaran. Baik, anna ta'assubal insan li taifatin al-haqqi wal batil amrun la budda min indahum. Fa dzakara Allah. Mereka orang-orang jahiliyah atau orang-orang jahiliyah itu bahwa ta'assubal insan, ta'assubnya seseorang pada kelompoknya, baik di atas kebenaran atau di atas kebatilan, ya, itu merupakan perkara mereka tegakkan ini, ya. Maka Allah sebutkan bahwa perkara ini dilarang. Dan semua ikhwani fillah, semua kelompok-kelompok bid'ah itu mereka fanatik terhadap kelompoknya bid'ahnya, dan mereka bangga. Yang bilang bukan saya, yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbangga dengan apa yang ada pada mereka, ya. Jadi fanatik terhadap kelompok itu perkara yang mesti ada pada orang-orang jahiliyah, ya.
Baik, maka telah disebutkan sebelumnya ya. At-ta'assubul madhmumu huwa al-istimraru 'alal batil. Ta'assub yang tercela itu terus menerus di atas kebatilan. Sudah tahu itu salah, tapi tetap aja. Ma ilmi bibutlan, ya, dia terus menerus pada kebatilan padahal dia tahu itu salah. Takabburan sebabnya apa? Sombong. Wa'inadan dan keras kepala. Ya. Wa nusratan lisyakhsi, atau mendukung seseorang, au lil qabilah, atau kelompok atau suku, ala haqqin au batil, baik benar atau salah. Wa hadza min umuril jahiliyah. Ini perkara jahiliyah, karena kita nggak boleh, kita cuma boleh fanatik pada kebenaran. Ya. Wa yaqulu sya'iruhum wa ma ana illa min waziyati in ghawaitu wa in tarshad ghaziyata arshid. Ya. Sudah tahu semua terjemahannya ya? Ada. Subhanallah. Jadi ini adalah perkara yang dilarang, karena ini berbangga dengan ta'assub kepada kelompoknya. Subhanallah. Dan ikhwanillah, zaman sekarang dengan media sosial yang begitu banyak, itu fanatik itu semakin besar ya. Subhanallah. Karena tersebar di mana-mana. Ya. Tersebar apa? Di mana-mana. Maka berhati-hati. Ya, kita jangan mudah ikut-ikutan. Ya, fa anzalallahu fi dzalika ma anzal. Maka Allah menurunkan ayat-ayat yang terkait dengan ini. Min qouli ta'ala, dan sebagai dari firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta. Jangan sampai karena kamu membenci satu kaum, kamu tidak berbuat adil. Tidak boleh, harus berbuat adil. Ya. Ai la yahmilukum bughdu qaumin alla ta'dilu fi haqqi. Jangan sampai karena kalian membenci sesuatu kaum, kalian tidak berbuat adil terhadap hak-hak mereka. Hak-hak mereka. Walau kanu ada hukum, walaupun itu musuhmu. Ya. Walaupun itu musuhmu. Fal adlu matlubun min ma'al asdiqai wa ma'al ahda. Berbuat adil itu dituntut baik dengan sahabat ataupun dengan musuh. Dan ini sulit kan Pak? Sulit. Subhanallah. Ya. Kalau sama kawan gampang, sama musuh subhanallah. Makanya saya selalu berpesan teman-teman yang sudah belajar harus lebih lapang dada. Jangan gara-gara semakin belajar malah semakin mudah semakin mudah baper, semakin mudah suuzon sama orang, semakin mudah menghibah orang. Tidak boleh seperti itu. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza qultum, kalau kalian berkata, fa'dilu, berkata dengan lurus, dengan adil. Walau kana dza qurba, walaupun dengan keluarga dekat. Karena biasanya orang itu kadang lebih mudah berbuat zalim terhadap saudaranya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Dalam ilmu psikologi itu kan orang itu semakin kurang beradab pada teman dekatnya, kan begitu. Ya. Kalau sama orang panggil engkau, sama dia kau, atau lebih kasar daripada itu. Trip. Fala tahmilukal qarabah ala annaka tahifu ma'a qaribika. Ya. Jangan sampai kedekatanmu itu membuat kamu meremehkan mereka atau berbuat zalim terhadap mereka. Seperti itu. Justru mereka yang lebih harus kita jaga. Ya. Karena mereka memiliki kedudukan dalam perkara agama. Ya. Walul arham. Ya, yang memiliki apa? Hubungan darah. Ya. Bal idza kana mukhtian tughayyiru khata'a. Kalau berbuat salah, perbaiki. Wala tutabi'u alaihi bal tansahu. Jangan mengikutinya. Bang, kita harus menasihatinya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berkata dengan adil.
Dan ikhwan fillah, perkataan yang adil itu harus dibangun di atas ilmu. Di atas apa? Di atas ilmu. Walau kana dza qurba, ya, di atas ilmu. Surah Al-An'am ayat 152. Qala ta'ala alladziina aamanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah orang-orang yang lurus, berbuat adil. Karena Allah sendiri memerintahkan, mewajibkan dirinya berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala demikian, innallaha ya'muru an tu'addul amanah, ya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sudah. Allah perintahkan kalian untuk berbuat adil. Dan wa ta'dilu hu aqrabu littaqwa. Dan berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil itu definisi sederhananya meletakkan perkara pada tempatnya. Itu namanya adil. Ya. Kalau kita meletakkan tempat bukan pada perkaranya, pada tempatnya, itu tidak adil, namanya zalim. Maka kezaliman terbesar itu adalah syirik, karena syirik itu menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Paham ya? Maka orang yang bisa berbuat adil seadil-adilnya itu pasti ahlu tauhid. Hanya ahlu tauhid yang bisa berbuat seadil-adilnya. Dan pimpinan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi diprotes oleh Dzulkhuwaisir, "Idil ya Rasulullah." Wahai Rasul, berbuat adillah membagi ghanimah dari Yaman. Rasul kaget. Wa illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil seadil saya? Maka Umar mengatakan, isikan saya penggal lehernya ya Rasul. Kata Rasul, jangan. Nanti orang bicara Muhammad membunuh saudaranya. Subhanallah. Iya. Baik, kita sambung setelah sholat sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjut. Ini tentang at-ta'assub, ya. Jadi mereka itu seakan-akan saking ta'assubnya itu wujud seseorang itu gak ada artinya. Begitu juga di kalangan sufi itu, mereka mengatakan kami gak ada apa-apanya kalau gak ada syekh ini, gak ada guru ini. Dan ini sebuah kesesatan, ya, gak boleh. Taklid buta, karena saking ta'assubnya apa yang dikatakan pimpinannya itu adalah kebenaran mutlak, dan ini tidak boleh. Karena kebenaran mutlak itu hanya pada firman Allah dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun terjatuh pada salah. Ya. Kan sampai-sampai mereka dalam syair, wa ma'ana illa min wasiyati ibghawat. Saya hanya bagian daripada kelompok ghaziyah. Kalau mereka tersesat, wa yawi tersesat. Wa itu maka aku tersesat. Kalau sukunya tersesat, saya juga tersesat. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Karena tidak boleh dosa seseorang itu kita ambil, atau dosa kita bebankan sama orang. Itu pembahasan selanjutnya. Ya, dosa istri, dosa kita, dosa kita. Kita nggak menanggung dosa istri kecuali kalau kita nggak pernah nyuruh dia berbuat baik. Jadi nggak ada istilahnya dosa istri itu dibebani sama suami, nggak ada itu. Itu di video-video itu salah itu. Kecuali kita nggak membimbing istri, nggak menyuruhnya ini. Tapi kalau kita sudah suruh nggak mau, ya dosa dia tanggung. Enak saja kita nanggung saya kan. Mau antum, tapi tidak begitu. Iya, tidak begitu. Sama juga dosa anak, orang tua yang tanggung jawab, enggak. Apa yang tanggung jawab? Kecuali kita nggak pernah bimbing, nggak pernah ngajari, nggak masukkan ke sekolah yang sunnah, sekolah yang baik, atau mengajarkan agama, enggak. Nanti kita baca sebelahnya. Wa itu wa intarsyad waziyatu arsyud. Kalau mereka mendapatkan petunjuk, saya juga akan mendapatkan petunjuk. Itu kan artinya ta'assub buta namanya itu. Ta'assub apa? Buta. Nah, dalam Islam tidak boleh seperti itu. Karena dalam Islam itu yang paling diperhatikan dulu diri kita dulu. Selamatkan diri kita dulu, baru orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
Dirimu dulu baru yang lain, baru keluargamu, bukan langsung orang lain. Nah, Islam tidak seperti itu. Ya. Dan memang dalam Islam itu ada perkara-perkara yang dipaksakan, ya, terhadap keluarga, ya. Tapi tidak semua. Maka nasihat itu ketika kita menasihat teman kita salah nasihat itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, namanya sudah. Berarti kita sudah selesai tanggung jawab kita sebagai seorang saudara muslim. Paham ya? Itu ya. Kita lanjutkan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, kalau kalian menyampaikan sesuatu, berbicara dengan adil, walaupun dengan keluarga dekat, ya, keluarga dekat. Ya. Kemudian di firman berikutnya surat Nisa 135, ya alladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada, wahai orang-orang beriman, ya, jadilah kamu penegak keadilan, qawamin, penegak keadilan, qawam, ya, penegak keadilan, bil qisti syuhada, alillah, bersaksi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ala anfusikum, walaupun atas diri kita, awil walidain wal aqrabin, atau kedua orang tua atau kerabat-kerabat, ya, ataupun kerabat-kerabat. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika dia yang bersalah itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu masalah mereka. Jadi berbuat adil itu bukan karena si orang ini kaya atau si miskin ini miskin, tak. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, ingin menyimpang dari kebenaran. Wa in talu aw tu'ridu, ya. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata, dan ini yang banyak, ikhwan, subhanallah, atau berpaling, ya, enggan, sehingga memalingkan kebenaran ketika menjadi saksi, ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, Allah Maha tahu apa yang kalian laksanakan, apa yang kalian kerjakan. Dan itulah, ya, subhanallah, kadang-kadang di pengadilan itu, ya, namanya hakim yang mengadili berdasarkan bukti yang ada, seperti itu. Walaupun kadang bukti itu juga dipalsukan oleh sebagian, tapi itu tanggung jawab dia. Ketika ada perselisihan, ada orang berselisih, 2 orang berselisih, datang ke Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, saya tidak tahu perkara yang kalian sembunyikan kecuali apa yang kalian sampaikan kepada saya. Maka saya akan memberikan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang saya sampaikan, yang kalian sampaikan. Kalau kalian berdosa, itu tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fal wajibu 'alal insani al-'adlu ma'a nafsihi, ya. Maka kewajiban utama seseorang itu berbuat adil terhadap dirinya, ma'a nafsihi, terhadap dirinya, ya. Karena banyak orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Dia berbuat adil kepada orang lain, tapi pada dirinya tidak. Padahal yang paling pertama itu diri sendiri dulu, ya. Diselamatkan. Ma wa ma qaribi, pada keluarga dekatnya. Wa ma sadiqihi, pada teman-temannya. Banyak orang yang berbuat baik pada teman, tapi nggak berbuat baik sama saudara-saudaranya, kan, Pak? Padahal saudara itu lebih penting, subhanallah. Wa ma aduhi, bahkan terhadap musuhnya. Terhadap apa? Musuhnya. Nabi itu adalah orang yang paling adil terhadap musuhnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu hari sahabat Muaz bin Jabal beserta ayahnya itu pergi ke Madinah ketika orang-orang kafir Quraisy itu sedang menuju ke Badar untuk
berperang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal menangkap dua sahabat ini, Muaz dan ayahnya. Kemudian kalau ditangkap kan pasti jadi budak tuh. Kau mau kemana? Dia bilang mereka berdua mengatakan kami mau ke Madinah. Padahal Abu Jahal lagi pergi ke Madinah menuju Badar untuk berperang. Kemudian kata Abu Jahal, saya akan membebaskan kamu kalau kamu berjanji untuk tidak ikut di pasukan Nabi memerangi kami. Karena Nabi itu kan sudah siap perang juga tuh. Kata Uzaifah bin Yaman, ya, saya berjanji. Maka kedua orang ini dilepaskan. Kemudian sampailah bertemu dengan pasukan Nabi SAW. Kemudian dia menyampaikan, dia juga ingin ada keinginan untuk berperang. Tapi katanya, ya Rasul, tadi saya berjanji sama Abu Jahal, kalau saya dibebaskan, saya tidak akan ikut pasukan Anda untuk berperang melawan mereka. Apa kata Rasul? Aufi, laksanakan janjimu, kamu mau ikut perang. Subhanallah. Padahal biasa saja kan? Ini kafir harbi ini, Abu Jahal ini kafir yang memerangi Islam. Bisa aja lah kita. Perjanjian kamu batal karena dia memerangi kami. Tapi kata Nabi apa? Kau ikut perang. Kau pergi ke Madinah langsung. Itu namanya adil terhadap musuh. Dan Nabi itu adalah orang yang paling adil terhadap musuhnya. Baik. La tahmilu adawatu ahadin ay yazlimahu. Jangan sampai ya permusuhan terhadap seseorang membuat dia untuk berbuat zalim. Ya. Au yajuru alaihi. Ya. Berbuat apa? Kezaliman. Ya. Yajur itu yajur berbuat zalim. Kamanannya itu. Au hadza huwa sya'nul muslim. Inilah apa namanya? Kepribadian seseorang muslim. Dia tidak berbuat ketidakadilan, kezaliman terhadap orang-orang yang memusuhinya. Maka dalam Al-Quran itu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalau antara Anda dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Anggap dia sebagai teman yang dekat. Ya, shadiqun hamim, dari teman yang dekat. Ya. Tapi sikap ini tidak bisa diwujudkan, ditemukan pada diri seseorang kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqa illal ladzina sabaru. Tidak akan diterima kondisi ini kecuali orang yang bersabar. Maka kita harus belajar bersabar. Yang sabar itu balasannya surga tanpa batas. Subhanallah. Wa amma ahlul jahiliyah fa innahum yata'assabuna liqaumin. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka fanatik untuk kaumnya walau kana qaumuhum zalimin, walaupun kaumnya zalim. Ya. Fa amarallahu jalla wa ala bi mukhalafati, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Wa an naqula al-haqqa walau ala anfusina, mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran walaupun terhadap diri kita, wala aqaribina, terhadap keluarga kita, wala asdiqaina, kepada teman-teman kita, wala a'daina, terhadap musuh-musuh kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudaramu baik ia dalam kondisi berbuat kezaliman atau dia dizalimi. Itu. Unsur akhaka, tolong saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, nansuru idza kana mazluman, kan kami telah menolong atau membantu saudara kami yang terzalimi. Fa kaifa nansuru idza kana zalim? Bagaimana cara kita menolongnya yang sedang berbuat zalim? Ini yang sulit. Qala, maka Nabi SAW bersabda, tamnahu 'anil zulm, kamu larang dia berbuat zalim. Larang dia berbuat zalim. Padahal nasruhu, itulah cara menolongnya. Cara apa? Menolongnya. Jadi di sini enggak ada namanya teman setia seumur hidup, baik buruk, pokoknya teman. Enggak. Teman itu ada batas-batasannya. Selama tidak melanggar syariat, ya, itu teman. Kalau melanggar syariat, enggak. Berarti itu. Ya. Nah, sekarang kan subhanallah, banyak sekali orang saling tolong menolong dalam kezaliman, ya. Subhanallah. Fanansuru
Fanansuru ay tamna'uhu minaz zulmi. Cara menolongnya apa? Mencegahnya dari perbuatan zalim. Walaysa nasruhu an tusa'idahu 'ala zulmi. Menolongnya bukan membantunya dalam kezaliman. Ya. Fahadha khuzlanun law. Kalau kita menolong kezaliman itu namanya semakin menghinakan dirinya. Seperti khuzlan. Ya. Subhanallah. Baik. Kita masuk ke masalah berikutnya. Al-masalah ar-rabi'ah wa tis'un. Subhanallah, sebentar lagi selesai. Selesai kita menjadi unta ya. Umar bin Khattab belajar surah Al-Baqarah 8 tahun. Surah Al-Baqarah 8 tahun. Anaknya Abdullah bin Umar belajar Al-Baqarah 12 tahun, 11 tahun Pak. Selesai Baqarah, belajar Baqarah sembelih unta dia Pak. Bukan sembelih sapi Pak, sembelih unta dia. Subhanallah. Baik. Akhzul bari'i bi jarimati ghairi, menghukum seseorang. Al-bari itu artinya orang. Al-bari penciptanya al-bari. Karena kesalahan yang lainnya. Nah itu. Menghukum seseorang gara-gara dosa orang lain. Islam tidak ada seperti ini ya kawan. Islam itu nggak ada menanggung dosa orang lain dah. Kecuali dia berjamaah berbuat dosa. Nah itu. Kalau berjamaah berbuat dosa dia tanggung masing-masing, mereka menanggung bersama-sama. Sama dengan orang yang berbuat kebaikan, ikhwani fillah. Ya. Kalau kita berjamaah dalam kebaikan, itu semua dapat pahala. Ya. Misalkan si fulan di sini lagi belajar, ada yang berbuat kebaikan, maka semua dapat kebaikan yang sama. Sama seperti saya di sekolah nih. Jadi sekolah mengajarkan sunnah, guru-guru mengajar sunnah. Ya, OB yang bersihin lantai itu juga dapat pahala guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Seperti itu. Dia dapat juga OB-nya itu, tukang sapunya, security-nya juga dapat pahala dari orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan matematika, mengajarkan ini. Ini namanya amalan kolektif. Kita semua dapat di konten. Jadi semakin banyak orang yang datang sini, semakin banyak pahala kita. Iya. Nah dosa itu nggak boleh, nggak bisa kita bebani, kita tanggung dosa orang, nggak boleh. Kecuali kita berbuat satu perbuatan yang buruk, orang ikut, maka kita tanggung itu. Ya. Baik. Al-masalah ar-rabi'ah wa tis'un anna min dinihim, sesungguhnya sebagian daripada keyakinan ahlul jahiliyah, adatnya, kebiasaannya, akhzar rajuli bi jarimati ghairi, menghukum seseorang karena dosa yang lain, karena dosa orang lain. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan firman-Nya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa yang lain. Dosa yang lain. Ya. Di surah Al-Isra, ada juga surah Fatir. Surah Al-Isra Di surah Fatir ayat 14 ini. Di surah yang lain di surah Al-Isra. Min masail jahiliyah, di antara masalah jahiliyah, annahum ya'khuduna ar-rajula ay yu'aqibunahu, bahwa mereka al-jahiliyah menghukum seseorang bisa babi jarami ghairi, disebabkan dosa yang lainnya, dosa orang lain atau kesalahan orang lain. Ya, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Falladzi lam yasul minhu zulmun la yu'akhazu bi zulmi ghairi, seorang yang tidak melakukan kezaliman tidak boleh dihukum karena kezaliman yang lain. Seperti itu. Kadang-kadang itu ada, ini semua satu kelas hukum. Tidak boleh seperti itu. Ya. Hatta walau kana qaribuhu, walaupun itu keluarganya, ibnu ammi, anak pamannya, atau waliduhu, atau orang tuanya, atau waladuhu, atau anaknya. Ya. La yujna jarid illa ala nafsihi, karena orang yang berbuat kezaliman dialah yang bertanggung jawab terhadap
kezaliman tersebut, dosa tersebut. Ya. Wala yu'khadzul bari'u bi jarimatil mu'tadi. Ya. Tidak boleh seseorang itu dihukum karena kezaliman yang lain, dosa orang lain. Fa idza ukhiza ghairul mu'tadi bi udwanil mu'tadi, kalau seseorang itu dihukum gara-gara dosa orang lain karena ada permusuhan di antara keduanya, fa hadza zulmun wa jawrun, ini kezaliman. La yakirul Islam, Islam tidak mengakuinya. Ya. Wal'an fi ba'dil bawadi, ya, kata penulis bersyarat, sebagian tempat idza hasala i'tida'un min syakhsin min qabilah, kalau terjadi kezaliman dari seseorang berasal dari suku sesuatu, suku tertentu, wa kana hadza syakhsu la wazna lahu, padahal orang ini tidak ada nilainya, misalkan orang yang rendahan lah, dari strata sosial yang rendah, layak tasunamin, dia tidak meminta kisos kepada orang yang tidak punya nilai ini. Wa innama yaqtuluna aw yantakimuna min ghairi min al-qabilah, tapi dia mengambil menghukum yang lain dari suku yang tadi berbuat kezaliman ini. Dan itu terjadi, ikhwan. Mimman huwa asyrafu minhu aw a'azzu min, yang lebih tinggi, lebih mulia. Ya tentu ada maksudnya, ikhwan. Ya mengambil harta orang dan sebagainya. Wala ya'khuzuna al-mu'tadi, tidak menghukum orang yang berbuat zalim. Wa inna ya'khuzuna syekhal qabilah, bahkan menghukum pemimpinnya suku tersebut. Auban lahu qimatun aw maqam fil qabilah, atau ada orang yang menghukum orang yang punya kedudukan, punya nilai ya di suku tersebut. Wa hadza min fi'lil jahiliyah. Dulu kalau ada terjadi pembunuhan, maka yang bertanggung jawab itu kabilahnya. Ini kan bentuk ta'assub namanya. Ya, ta'assub. Makanya dulu kadang-kadang terjadi perang antara suku itu gara-gara ini, membela anggotanya yang berbuat zalim. Ya. Al-wajibu annal jarimah tahtassu bi sahibi. Maka yang wajib adalah jarimah, dosa itu ya khusus untuk yang melakukannya. Kriminal yang dilakukan oleh pelaku kriminal, ya bertanggung jawab. Baik tassu min sahibi, ya diminta kisah dari pelakunya. Ada wal adlu, inilah keadilan. Faman i'tada 'alaikum, siapa yang berbuat kezaliman atas sekalian, melampaui batas, fa'tadu 'alaihi, maka balas semisalnya. Bimisli ma i'tada 'alaikum, sebagaimana mereka berbuat zalim terhadap kalian. Fal hasil anna hadhihi qa'idatun 'azimah, ini adalah kaidah yang agung. Annal jarimata takhtassu biman fa'ala, bahwa dosa itu ya untuk orang yang melakukannya. Wala tatanawalu ghairuhu, bukan untuk yang lain. Baik kulta, kalau seorang mengatakan kepada anda, atau mengatakan yaridul ala hadza anna Allah ja'ala diyatul khata' ala al-aqilah. Allah menampakkan, kalau ada seorang mengatakan bahwa Allah di sini menampakkan, memberitahukan bahwa ada dia al-khata', ada denda itu ditimpakan kepada pemimpinnya atau orang-orang yang berakal, orang-orang yang lebih baik, yang mulia. Walam yaj'al al-qatil, tidak ditimpakan kepada pembunuhnya yang tidak memiliki qimah atau nilai di tengah-tengah mereka. Alaysa hadza fihi tahmilun li ghairil muznib bi dzambi ghairi. Ini adalah bagian daripada membebankan dosa kepada orang yang tidak berbuat dosa, berbuat kezaliman. Maka kita jawablah hada minal adli wat ta'awun. Ini adalah keadilan dan saling tolong menolong. Lamma kana al-qatil khata' ghairu muta'ammidin. Kalau seorang yang melakukan kesalahan tidak sengaja, baru boleh. Paham ya? Baru boleh. Nasabadzalika an tu'inahu usbatuhu atau asobatuhu. Maka kelompoknya, sukunya baru boleh menolong karena dia melakukan tidak sengaja. Sama dengan ini, suatu hari ada sahabat yang membunuh orang. Sahabat ini nggak tahu kalau yang dibunuh itu ada ikatan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan suku yang lain, sehingga orang ini membunuhnya tanpa sengaja. Maka
Nabi SAW menanggung diyatnya ini dan meminta kepada Yahudi, kemudian meminta kepada suku Ansor, kemudian para Ansor untuk sama-sama menanggung diyatnya. Kalau satu nyawa itu kan 100 onta diyatnya. Itu syariat Islam. Ya. Kama annahum yarisuna malahu. Anasaba dzalika an tu'inahu. Ya. Asobatuhu. Kama annahum yarisuna malahu law mata. Sebagaimana kalau orang ini mati maka diwarisi oleh kelompoknya. Maka dzalika yahmiluna an khata' alladhi waqa'a fi min ghairi qasdin. Begitu juga kalau mereka berbuat dosa, berbuat kriminal, maka ini ditanggung bersama. Kalau tidak sengaja. Wa amal mu'tamidu, adapun orang yang sengaja berbuat kriminal, jarima fa hada yahtassu jazaa'uhu bihi, maka balasannya untuknya, bukan dibebankan kepada orang lain. Walidzalika la tahmilul aqilatu 'amdan. Ya, maka tidak boleh disengajakan ini dibebankan kepada pemimpinnya dan sebagainya. Ya. Dan Islam itu jelas ikhwani fillah, dosa tanggung sendiri. Ya, bukan dibebankan kepada orang. Ya, kepada orang, kecuali orang itu menyuruh. Nah, baru dia bertanggung jawab. Atau terlibat di dalam, dia bertanggung jawab. Kalau dia kerjakan sendiri, dosanya sendiri. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, masalah riya Ustaz. Apa? Masalah riya tadi Ustaz. Riya. Ya. Oh iya. Ustaz, kan kita ketahuikan ke orang masyarakat Ustaz, tentang haji Ustaz. Haji. Itu gimana Ustaz? Kan kalau ada masyarakat yang sebelumnya haji dia undang orang, itu apakah masuk riya? Mungkin dia foto-foto juga selfie gimana Ustaz? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa menilai hati orang, tapi yang jelas sunnahnya itu bukan sebelum berangkat, tapi setelah berangkat, setelah pulang. Pas udah pulang. Setelah pulang. Itu Abdullah bin Umar mengerjakan, setelah dia pulang dia ngundang orang untuk ngasih makan. Setelah pulang, itu syukur sudah melaksanakan perintah Allah, pulang ke tanah kampungnya, dia selamat, syukur kepada Allah. Itu setelahnya, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya terlalu berisiko, kalau nggak jadi haji, ya malunya sekampung. Bagaimana dengan foto-foto itu Sam? Apakah boleh itu gimana tuh? Foto mungkin foto dipasang profil gimana? Ya sebaiknya hal-hal itu dihindari lah. Itu. Ya foto itu ya untuk dokumentasi, ya kalau untuk selfie Allah alam, ya kita tidak bisa memastikan itu. Yang jelas itu pintu menuju riya. Ya. Pintu menuju riya. Ya. Subhanallah. Ya, tapi karena kita ini sudah tradisi, ya bagaimana mau haji nggak mengadakan acara nggak enak gitu. Tradisi. Ya. Kalau itu tidak masalah kalau dia bisa menahan dirinya dari riya. Tapi kita manusia lemah, manusia lemah. Ya, saya mungkin lebih lemah daripada itu. Ya, seperti itu. Ya, sunnahnya bukan sebelum berangkat, tapi setelah berangkat. Ya, syukuran itu boleh. Saya baca riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada itu. Ya. Ada yang lain? Ada Ustaz. Nah, silakan. Antara ini dari Ustaz, amal dan perbuatan. Jadi kan di dalam hadis dua-duanya sahih. Yang pertama amalan yang dihisab itu amalan sholat. Iya. Kemudian perbuatan juga, perbuatan yang pertama dihisab itu darah. Nah, amalan dan perbuatan ini kedua-duanya apakah dihisab secara berbarengan atau di tempat terpisah? Setelah gini, perbuatan yang pertama kali, ibadah yang pertama, amal yang pertama kali dihisab untuk diri seseorang sholatnya. Tapi yang terkait dengan orang lain adalah darah. Terkait dengan orang lain adalah darah. Tapi kalau perbuatan kita, amalan kita semuanya yang pertama kali dilihat sholatnya, karena itu kunci. Kalau sholatnya baik, pasti amalannya baik. Gitu. Tapi kalau terkait dengan orang lain, itu darah. Yang paling pertama dihisab. Itu.
Itu maknanya. Maka berhati-hati. Nah, silakan. Darah ini maksudnya kalau kita membunuh atau melukai, Pak? Membunuh orang. Kalau melukai enggak? Enggak, membunuh orang. Tapi melukai itu ada kisahnya juga. Ya. Al-anfu bil anfi. Kalau anda menghilangkan hidung orang, maka hidung anda harus hilang. Wal uzun bil uzun. Telinga dengan telinga. Ya itu. Anda belum selesai, Pak. Nah, silakan lanjut. Nah, kan tadi yang setiap perbuatan itu kan kalau hukuman itu sesuai syariat Islam baru habis. Tapi Iya. kalau belum dihukum sesuai syariat Islam kan belum selesai, di akhirat tetap mendapatkan itu. Contoh umpama kalau pernah membunuh walaupun pernah dipenjara, tapi kan penjara itu bukan hukum syariat Islam. Ya bukan. Tapi di akhiratnya seperti apa Islam? Nah, perkara seperti ini ikhwan fillah rahimani wa rahim. Ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang membunuh itu dibunuh. Yang menghilangkan kuping orang, maka kupingnya harus dipotong. Kalau ini jangan, kan ngeri ya Pak. Korupsi dipotong tangan kanannya, korupsi lagi kaki kirinya, korupsi lagi tangan kirinya, korupsi lagi kaki kanannya. Itu hukum, hudud namanya. Hudud, kalau menghukum sesuatu itu hudud. Kalau membunuh, dibunuh itu kisos namanya. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Indonesia misalkan ya, itu kan tidak ada yang membunuh di penjara. Kalau nih ada dua pilihan. Kalau orang ini merasa itu adalah kesempatan untuk selamat dan dia tidak mau bertobat, dia akan menanggung penjara yang dia terima sebagai hukumannya, tidak menghapus dosanya. Tapi kalau dia menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar tobat, insya Allah diampuni. Seperti itu. Walaupun belum dibunuh. Yang penting kan saya 2 pekan yang lalu saya bilang, mungkin itu bagian daripada rahmat Allah untuknya, kesempatan untuk bertobat. Karena orang yang dikisos, orang yang membunuh dibunuh, kalau dia ikhlas, dia tidak akan dihisap lagi nanti. Tapi kalau dia tidak ikhlas, tetap dihisap. Itu. Tetap dia apa? Dihisap. Misalkan dia membunuh, kemudian dihukum, Anda dibunuh. Ketika dia dibunuh, dia tidak ikhlas, tidak terima ini hukuman ini, malah menimbulkan kebencian, nanti di akhirat tetap akan dihisap dia. Tapi kalau dia ikhlas, lillahi ta'ala, itu penebus dosanya, nanti di akhirat tidak usah ditanya lagi. Seperti itu. Nah, Ada hadis yang dibunuh dan membunuh dua-duanya neraka. dua-duanya neraka. Ya, itu karena yang membunuh dan dibunuh ya lebih kedahuluan aja. Si fulan ingin membunuh si A, membunuh si fulan B. Karena kedahuluan saja, ya udah. Tapi yang membunuh kan alhamdulillah dapat hidayah, hijrah Ustaz. Hijrah, itu maksud, makanya kan diampuni itu. Iya. Enggak dikisas kan dia? Iya. Makanya ya salah satu hikmahnya itu mungkin begitu, kesempatan untuk apa? Bertobat. Coba kalau ada kisas, wah, setiap hari kita akan lihat mungkin ada proses pemotongan tangan, ada proses tiba-tiba antum naik jalan ke alun-alun, ada orang yang dilempar kepalanya sama batu, dirajam. Karena rajam itu harus disaksikan orang banyak. Ya, falyashhad alaihi tha'ifatun minal mu'minin. Adalah sekelompok menyaksikannya sebagai pelajaran. Seperti itu. Iya. Oh iya, Masya Allah. Terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, masalah Sebentar saya tambah. Dosa itu di dunia ini, ikhwan fillah, dosa syirik aja diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik aja. Kalau kita bertobat diampuni Allah Subhanahu. Apalagi kalau dosa lebih ringan daripada itu. Pintu taubat lebih bisa buka. Ustaz, Nah, silakan. bersambungan dengan terakhir ya, terbahas terakhir dan sambung juga dengan Ya. kata itu. Ini masalah begal Ustaz. Begal. Begal kan kita melawan nih, orangnya mati kan. Itu sesuai dengan tadi dengan darah itu apakah bersangkutan atau gimana Ustaz? Enggak. Dengan hukum negara gimana Ustaz? Itu kan berbeda dengan hukum negara kita ini. Ya, kalau begal datangi kita bela diri, mati dia, kita dapat pahala, ikhwan. Iya, Ustaz. Ya, dapat pahala. Tapi hukum di negara kita Nah, kalau negara mau hukum, zalim negara. Zalim negara. Iya. Zalim.
dia mendapatkan dosa. Karena membela diri itu, membela harta, membela kehormatan, membela nyawa keluarga kita dan kita itu bagian daripada jihad. Karena Nabi SAW bersabda hadis, "Man qutila duna mali fa huwa syahid." Siapa yang membunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahidun, mati syahid, seperti itu. Ya, kayak di Lombok itu ya, dibegal melawan, mati begalnya, penjara dia. Ya, dengan begitu mungkin Allah ingin menghilangkan dosanya yang lain, seperti itu. Ya. Kan di penjara dikasih makan tak? Yang di rumah kan Yang di rumah ya. Kalau koruptor kan lebih suka di penjara ya. Korupsi 100 miliar, didenda 3 miliar, penjara 6 tahun. Ya, siapa yang tidak mau katanya? Masih untung ya. Kayak begitu ya. Islam itu jelas tegas. Dan Indonesia itu negara kita begitu. Walaupun demikian, hukum-hukum seperti itu, kisos, hudud itu sedikit, nggak mendominasi dalam Islam seperti itu, ya. Dan negara kita tetap negara Islam, insyaallah, seperti itu. Karena 5 rukun ini semua ditegakkan, bahkan diurus oleh negara. Jadi, cukup ya? Ya cukup, kita sambung pekan depan, insyaallah. Naskah ini kapan subhanahu wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang belum selesai